kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll leave my phone to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. I love you. I love I love you, Lord. I love
Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Shalom saudara, tema devotion saya hari ini, useful or useless. Kekasih Tuhan, kita sudah melewati masa pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun. Dan saya masih melihat ada begitu banyak orang yang takut menghadapi kematian. Mereka berusaha menaikkan imun mereka dengan mengkonsumsi banyak vitamin-vitamin. Mereka berolahraga, bahkan membeli alat-alat kesehatan yang canggih untuk menjaga kesehatan mereka. Semuanya itu tidak ada yang salah, saudara. Tetapi ada hal yang lebih menakutkan daripada kematian, yaitu apakah kehidupan kita useful ataukah kehidupan kita useless? Apakah kehidupan kita berguna ataukah kehidupan kita tidak berguna? Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ternyata ada kabar yang kita dengar yang tidak enak di telinga kita, bahwa setiap kita ditetapkan untuk mati. Hanya cara dan waktunya kapan, itulah yang berbeda. Dan kita akan lihat kelanjutan daripada ayat tadi dikatakan, dan sesudah itu dihakimi. Nah, kekasih Tuhan, sepertinya ayat ini itu mengintimidasi kehidupan kita, bukan menjadi satu ayat yang penghiburan buat kita. Mungkin kita berkata, waduh, ayat ini begitu mengintimidasi kita. Tetapi saya berharap, saudara, ayat ini kita tidak menangkapnya sebagai ayat yang mengintimidasi kehidupan kita, tetapi menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya tertarik dengan kata dihakimi. Apa yang dimaksud dengan dihakimi? Ada banyak orang percaya yang berkata, kita nggak akan dihakimi, kan kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat, ada beberapa ayat yang ditulis dalam Alkitab yang menyatakan bahwa setiap kita akan menghadapi kematian. Yang saya mau sampaikan bagi setiap kita bahwa penghakiman bagi setiap orang yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, penghakiman itulah yang menentukan keselamatan mereka. Tetapi bagi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, bukan lagi menentukan keselamatan bagi setiap kita, tetapi mempertanggungjawabkan hidup kita atau keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, satu ayat lagi ya saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, kekasih Tuhan, dari 2 ayat ini saja, saudaraku, itu sudah berbicara suatu saat nanti saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Ternyata kekasih Tuhan, keputusan kita untuk menerima Yesus itulah yang menentukan tempat kita di kekekalan. Tapi saudaraku, apa yang kita lakukan setelah kita menerima Yesus, itulah yang akan menentukan kualitas hidup kita di kekekalan. Artinya apa?
upah yang akan saudara dan saya terima. Nah, saya mau ingatkan bagi setiap kita, jangan sampai kita lupa, saudaraku, menyadari, menghidupi tujuan Tuhan, Sang Pemberi hidup, saudara, di hidup kita yang sekarang ini. Kalau kita lihat dikisahkan di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta, saudara. Tuhan mempercayakan masing-masing talenta, ada yang 5, ada yang 2, bahkan ada yang 1. Yang membedakan adalah jumlah daripada talenta yang Tuhan percayakan. Tetapi yang sama dari kita adalah apa? Kepercayaan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan suatu saat nanti di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, jadi jangan pernah berpikir, saudara, kita tidak dipercayakan apa-apa selama kita hidup di dalam dunia ini. Talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita nggak boleh simpan, saudara. Tetapi kita harus menjalankannya sehingga itu akan menjadi berlipat kali ganda. Kekasih Tuhan, ingat, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita dari neraka, tetapi Yesus menyelamatkan kita dari useless life atau kehidupan yang tidak berguna. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.